tanpa istri itu nggak enak, nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi kamu sempat berapa bulan tuh nggak ada istri? 3 bulan. 3 bulan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Wah, ruwet. Ruwet. Kabar semuanya, selamat siang. Hari ini di kota Jakarta hujan agak kadang gerimis, kadang deras ya. Tapi mudah-mudahan rezeki kita sih selalu deras. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Nah, bersama Daniel hari ini, kita kompak. Tumben ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Di pojokan ada apa sih? Kita membahas berita-berita ya yang lagi banyak menuai komentar dan perhatian publik. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini yang ramai dari sejak kemarin gitu ya. Itu adalah sebuah postingan dari seorang seleb TikTok. Ini ibu-ibu gitu yang dikenal, apa namanya sih? Kenalnya Ibu siapa? Ibu Kavi. Jadi karena dia suka bikin kontennya tuh tentang anaknya yang lucu. Terus ada juga kan anaknya tuh juga punya teman gitu ya, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi itu viral banget. Terus ya mereka selalu menggambarkan keluarga kecil yang ya kompak dan gemes gitu. Nah ini yang menjadi kekagetan adalah ketika kemarin itu si Ibu Ira ini ya dia posting dugaan suaminya berselingkuh. Nah, ini suaminya berprofesi sebagai pilot gitu kan. Yang diduga selingkuhannya itu berprofesi sebagai pramugari. Itu di sebuah maskapai, ya kan. Apalagi sebelum ini juga lagi viral tuh. Tentang ya itulah perselingkuhan di dunia kerja gitu salah satunya ini. Nah ini tuh kayak jadi, netizen ini jadi rame banget berkomentar ya. Sampai kalau terakhir tuh postingannya sampai berapa ratus ribu. Hampir sejuta. Dan di antara orang yang komen-komen itu kayaknya aku kenal ya kan. Ini ada kreatif Rumpi juga komentar di situ. Ada tuh. Devita, Siva, kamu juga. Astaga banyak ya. Iya ada banyak lah pokoknya. Kayak pengen aku sapa. Ngapain kok. Ternyata mereka semua adalah followernya Ibu Ira ini ya gitu. Terus juga beberapa artis ya yang juga komentar di Instagram yang memberikan dukungan. Ada Tantri Kotak kalau nggak salah tuh. Hada juga nih salah seorang selebgram yang anaknya Om Indro Warkop juga. Terus ada siapa lagi sih banyak lah juga artis-artis yang memberikan dukungan termasuk juga selebgram tuh kita lihat. Seleb-tok juga banyak. Nah seperti apa sih curhatannya Ibu Ira ini sampai rame banget nih ya. Nih dia bilang ya sebelum dia posting tuh dia captionnya bunyinya adalah seperti ini. Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya nggak suka melakukan ini, tapi aku udah nggak bisa tahan lagi. 6 kali ketahuan, 5 kali dengan orang yang sama. 1 kali orang yang berbeda. Dari awal nikah udah diselingkuhin dengan orang yang sama dan selalu aku tutupin. Aku berhasil bertahan 4 tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku nggak mau hancur sendirian. Kita rasain bareng-bareng ya, katanya gitu. Padahal pernikahan mereka emang baru 4 tahun ya. Jadi selama pernikahan itu dia diselingkuhin gitu kan. Selama 6 kali itu berarti kan yang ketahuan. Nah ini yang menarik adalah yang dia post itu adalah sebuah percakapan mesra antara suami orang dengan cewek lain gitu ya. Kalau kemarin kan yang viral adalah di aplikasi ojek online ya kan. Kalau sekarang ada di aplikasi apa sih namanya? Discord. Itu apa sih Discord itu? Jadi gamers itu biasanya ada punya untuk ngobrolnya, ya itu namanya Discord gitu. Ternyata dia nggak ngobrol masalah games yang lagi dimainkan, tapi games yang lainnya, gitu gak sih? Kok ketawa ya? Ini karena sebuah fenomena gitu ya. Ini kayaknya kalau istri-istri atau suami-suami di rumah harus ngecek, harus tahu ya suaminya main apa, ngobrolnya pakai apa gitu ya kan. Aplikasi apa banyak macam-macam. Coba kita lihat. Postingannya salah satu nih kalimat-kalimat percakapan ini akhirnya juga banyak yang viral, ada yang bikin meme-memnya juga gitu kan ya. Aduh ini bacaannya ya.
Salah satunya aku nggak, aduh gimana sih, kamu itu capek udah jangan ditutup-tutupin lagi gini. Ini adalah salah satu percakapan di mana si suami ini lagi minta-minta maaf gitu ya sama selingkuhannya. Selingkuhannya ngerasa capek gitu. Selingkuhannya bilang gini, kamu kalau capek ya udahlah udahan aja daripada nggak enak gitu. Kamu jangan gitu dong, maafin aku ya. Kamu kayak jangan suka tanya-tanya apalah segala macam gitu. Terus si ceweknya bilang gini, udah aku pengen sendiri, aku ingin membenahi mentalku. Ya ampun. Jadi selingkuh tuh ternyata beban mental ya kan. Oke. Nah ini juga yang menarik nih, yang kalian nggak tahu pasti ya. Ini kan terjadi percakapannya coba tanggal 22 Desember itu yang lagi suaminya minta-minta maaf itu. Nah sementara netizen tuh nyari-nyari kontennya si ibu ini di tanggal 22 Desember lagi ngapain. Ternyata ibu itu lagi pergi ke Singapura sama anaknya berdua aja. Ya kan, kontennya bunyinya adalah suami lagi dinas 4 hari. Istri sama anak liburan ke Singapura. Nah itu jadi rame lagi sama netizen. Wah dinas 4 hari kemana, terbang kemana gitu ya, gitulah. Itu termasuk yang masalah dia belanja apa, nyari-nyari apa itu kan. Itu juga rame ya. Ada lagi kompilasi stock shootnya, coba kita, ada. Story-nya juga nih bunyinya. Gitulah, ini karena story-nya nih maafin aku ya, ternyata aku sebenarnya nggak seceria konten-kontenku. Ini kenapa bikin kaget orang juga ya, karena si Ibu Ira ini orangnya tuh ceria banget gitu. Kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Padahal kan tadi dia cerita selama 4 tahun pernikahannya itu ternyata dia diselingkuhin berkali-kali. Dan bahkan ada satu postingan di mana dia menggambarkan dia tuh sampai menyakiti diri sendiri. Karena dia saking emosinya dia nggak mungkin menyakitin suami atau anak, jadi dia menyakiti diri sendiri gitu ya. Terus ada lagi juga posting dia pernah, sebenarnya Ibu Ira ini pernah menegur sih yang diduga selingkuhannya tapi nggak ngaku. Jadi kayaknya kalau dari percakapan itu si selingkuhan ini bahkan di dunia nyatanya itu ngaku-ngaku bahwa dia adalah simpenannya si suami itu kan. Tapi dia ngomong itu hanya bercanda gitu kalau nggak salah aku baca ya. Iya nggak? Benar nggak? Aku jadi mengamati ini karena kemarin kan kurang ini ya, hawa-hawa libur. Jadi ngikut aja gitu. Dan ada ibunya Ibu Ira ini juga ada postingan yang kecewa gitu. Dan itu di-repost sama Bu Ira. Saya titipkan anak saya bukan untuk disakiti tapi untuk kamu tuntun agar menjadi istri soleha buat kamu dan keluarga kecilmu. Dia patah hati ya. Komentar netizen, ini yang seru komentar netizen. Komentar netizen itu bukan saja ada di Instagramnya Ibu Ira, tapi juga ada di Instagramnya si maskapai penerbangan itu ya kan. Bahkan sampai tahu nih si yang perempuan ini di grounded nggak nih? Dan gitu dah. Nah ini kalau kita lihat ya sosial medianya si suami sama sosial medianya yang diduga selingkuhannya itu sudah tidak ada jejak-jejak ya. Tapi si perempuan ini pernah bikin postingan di YouTube gitu ya. Dan itu viral karena dia postingannya adalah tentang branding. Self branding gitu. Dia bilang dia orangnya gimana sih? Saya tuh adalah branding, kekuatan terkuat saya adalah apa sih? Komunikasi dan service gitu ya. Dah pokoknya aduh kebayangkan itu ya netizen itu kayaknya punya outlet untuk melampiaskan segala kekesalan menuju akhir tahun ini. Dan frustasi ini kenapa akhir tahun malah terbuka banyak sekali perselingkuhan. Komen netizen coba kita baca. Tidak perlu menggeneralisir, tidak semua pilot seperti dia, ada juga yang nggak ketahuan katanya. Astaga. Yang berikutnya, apa kita jangan cari suami pilot? Ya ini jadi begini kan. Lagi berikutnya, padahal mukanya kayak orang bener. Lagi lanjut, spekulasi tentang pilot dan pramugari di TikTok makin nyata adanya. Kayak yang berikutnya, tolong pecat aja dua-duanya. Ini netizen yang ikut geram ya. Lagi lanjut berikutnya, habis cuma gitu dong. Ada komentarnya banyak loh. bertebaran di mana. Tapi yang menurut aku menarik yaitu fenomena ini ya. Orang tuh ternyata kalau selingkuh tuh ada banyak cara, ya kan? Salah satunya adalah mencari tempat-tempat percakapan yang tidak biasa. Ya gitu kan. Jadi kita sebagai pasangan itu harus tahu, harus update, jangan dead. Oke. Daniel, kamu kalau lagi di main handphone, kamu sukanya main apa? Apa Daniel? TikTok banget saya. Kamu TikTok. TikTok juga ada DM-aja ya. Oke. Nah kalau Dodi kangen band ini ya, yang waduh ini kalau ini main ini udah nggak perlu ditanyakan. Kayaknya dia nggak perlu deh aplikasi. Dia anaknya kayaknya langsung. Tapi kemarin kan dia cerita dia hampir cerai, terus sudah rujuk lagi. Kita undang sekarang Dodi sama istrinya Ayu Rizky. Kita lihat profil mereka berikut ini. Dodi Hardianto, musisi kelahiran 1984 ini merupakan pendiri dan gitaris Kangen Band yang juga menciptakan lagu-lagu Kangen Band, salah satunya Pujaan Hati yang dirilis pada 2009.
Pria yang menikah dengan Ayu Rizky pada 2007 dan dikaruniai 3 anak ini, pernikahannya sempat tak mendapat izin dari orang tua Dodi untuk menikah muda, padahal Ayu telah meminta segera dinikahi karena tak ingin pacaran terlalu lama hingga keduanya memutuskan kawin lari. Dodi yang kerap memposting foto mesra dengan istrinya menggunakan caption gombal ini Mei lalu sempat menggugat cerai istrinya hingga memutuskan keluar dari rumah karena diduga merasa jenuh. Namun September lalu keduanya telah rujuk usai Dodi meminta maaf kepada istrinya. Mengapa tidak ada foto bersama Dodi dalam Instagram Ayu? Dan seperti apa kesepakatan rumah tangga Dodi dan Ayu setelah rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Dodi dan juga ini istrinya Ayu. Kemarin waktu terakhir kita wawancara Dodi, istrinya juga ada sebenarnya di pojokan situ ya. Nih kita lihat terakhir kita wawancara di 25 Oktober, waktu itu Dodi juga sempat cerita bagaimana momen dia akhirnya rujuk bersama istrinya. Setelah berapa? 14 tahun kamu nikah ya? 16. Hah? 16. Mau 17 sih? 17. tahun, Masya Allah. Bulan depan kita lihat 17. Dodi. Rujuk itu adalah ketika kamu melihat pas video call sama anak. Oh iya, iya. Bisa cerita lagi kayak gitu? Itu kan aku lagi main di Medan kan, ada manggung di sana. Terus tiba-tiba sore itu aku video callan aku yang bungsu gitu kan. Tiba-tiba aku kan yang bungsu kan mirip mamanya kan. Tiba-tiba aku besok harus pulang gitu. Gitu aja. Padahal itu kita udah ketok palu itu. Udah ketemu, tinggal ikat talak aja tuh. Iya. Iya. Terus pas kamu pulang, perjuangan kamu untuk balik gimana? Aku pengen tahu. Ya, saya gombalin dulu lah istri saya. Ya. Tanpa istri itu nggak enak, nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi kamu sempat berapa bulan tuh nggak ada istri? 3 bulan. 3 bulan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Wah ruwet. Ruwet. Ya, kemarin kita nanya sama Dodi kan, pendekatannya adalah dengan dirayu-rayu banget gitu ya. Ya tanya sekarang sama Ayu ya. Terima kasih sudah hadir ya Ayu mau berbagi cerita. Apa yang membuat kamu akhirnya ya mau menerima, mau lagi berjuang bersama lagi gitu? Oh, yang mau berjuang lagi, nerima dia lagi. Karena aku istiharoh. Terus aku istiharoh tuh aku ngasih minta jalan sama Allah. Kalau Allah mudahin berarti kan Allah gerakin hati sama sikap dia untuk minta maaf. Terus untuk mau berubah gitu ya, ada tawaran kan pasti. Tapi kalau Allah nutup berarti dia nggak akan minta maaf gitu. Tiba-tiba dia tuh minta maaf gitu. Berarti Allah ngegerakin gitu dari jawaban ini. Itu aja sih. Itu aja. Iya, dari jawaban istiharoh ya. Tapi kan kamu sebagai istri yang sudah mendampingi tadi hampir 17 tahun di bulan depan 17 tahun. Terus tiba-tiba kamu udah nemenin dia perjuangannya dari mulai bawah naik ke atas, nyungsep lagi ke bawah, nemenin dia ketika dia insomnia nggak bisa tidur, itu pasti kan juga emosional, beserta gosip-gosip anak band lainnya gitu. Tiba-tiba dia minta cerai, itu kan buat kamu pasti pada saat itu hancur banget. Gitu. Sebenarnya yang minta cerai itu bukan dia sih. Sebenarnya yang minta pisah itu aku. Kenapa? Cuman, ya adalah. Jadi kan dia itu, ya aku sama dia kan emang punya komitmen. Mungkin karena satu kesalahan. Jadi tipe aku tuh orangnya traumatik. Jadi harus tipenya itu nggak sekadar minta maaf, tapi harus cari solusi. Aku senangnya tipenya kalau nyelesain masalah itu harus ada solusinya. Gitu. Jadi solusinya apa? Kalau aku maafin kamu solusinya apa? Jadi dia menawarkan diri dengan hal-hal yang harus mau yaudah deh gue diikutin aja. Dia sebenarnya dia sendiri yang nawarin. Kayak benar sanggup diikutin. Iya nggak marah nih, enggak. Tiba-tiba mungkin selama perjalanan komitmen itu dia tiba-tiba mungkin jenuh atau mungkin ada godaan, ya ada aja sih ya. Dari lingkungan dia juga ada, jadi tiba-tiba dia pergi itu. Karena dia pergi ngelanggar komitmen otomatis jadi kayak aku, jadi lo kalau keluar lo mau pisah ya sama gua. Ya udahlah pisah aja kata dia gitu, udah gitu. Sebenarnya sih yang bikin komitmen pisah itu ya aku gitu, kalau lo ninggalin gua berarti pisah ya, iya. Ya kan itu kayak buat kamu sendiri kayak ya tadi ada trauma gitu ya, karena kamu berharapan dia berubah, ternyata ya proses itu juga masih wajar panjang. sih. Terus gimana kamu bisa berdamai gitu dan akhirnya menerima maafnya dia? Yang baru ini, ya itu tadi istiharoh. Enggak, tapi dari proses kan dia udah ngajuin gugatan cerai nih. Iya benar. Kamu masih berharap dia minta maaf kan? Itu berarti sebenarnya di dalam hati kamu masih ingin dia kembali. Iyalah. Iyalah. Ada dua sih ya, antara mau kembali dan tidak. Kalau mau kembali takut nggak berubah gitu. Kalau nggak kembali kan mikirnya kita tuh pengen sih punya rumah tangga satu aja gitu kan, nggak mau nikah lagi gitu, pengen rumah tangga satu sampai mati gitu, sampai surga gitu kan. Cuman ya pengennya kan gitu, jadi nggak ada orang kepengen pisah itu nggak ada gitu. Cita-cita pasti doanya mana ada orang nikah, gue cita-citanya mau pisah gitu. Iya, pasti cita-citanya dari awal pengen bertahan gitu. Terus kamu kan bilang ya kadang-kadang ada banyak ya hal-hal yang memicu trauma-trauma kamu gitu ya, karena pengalaman yang lalu.
Nah, ini gimana ngatasinnya? Itu kan pasti ya nggak akan hilang dengan mudah ya. Ngatasinnya asal dia di depan mata aku sih aku pelet Nggak, aja dia mah ya. mudah. Dia gampang sebenarnya. Dia Kamu mudah yang sih, sulit berarti ya. Aku tipenya bisa mudah melupain sih. Kamu Yang tipenya menurut mudah aku, melupakan? Iya sebenarnya traumatik. Tapi tipenya kalau udah kayak terjadi kemarin ya udah gitu. Lupain Tapi aja. hari ini gitu. Itu kan di mulut kamu lupa, tapi Iya. begitu ada muncul ya inget lagi. Ingat lagi, ya bener. Belum ikhlas berarti. Iya, bisa sebenarnya tipe aku tuh nggak ngungkit-ngungkit ya. Heeh. Cuman air-air ini jadi tipe ngungkit-ngungkit karena tipe dia ini memang harus diulang-ulang biar inget sebenarnya gitu. Oh, kamu sebenarnya nggak pengen ngungkit-ngungkit, tapi dia kalau nggak diingetin kadang Lupa. suka Iya, lupa. Berarti ini suami istri pelupa sebenarnya nggak ya? Apa aja dari yang sudah kamu lakukan nih? Ya ini kan minta maaf, ini kan awal ya, awal yang baru gitu kan. Tapi kan untuk menjaga itu terus kan juga sebuah perjuangan yang terus menerus harusnya. Ya betah-betahin aja. Apa? Betah-betahin aja. Jadi dia tetap akan ngintilin kamu. Iya. Nggak apa-apa. Apalah. Dulu kemarin tuh siapa yang menggodain kamu untuk nggak betah diintilin istri? Pasti ada nih yang ngeceng-ngecengin. Ada kan? Ada nggak? Ada itu ada. Pergaulan ya. Iya pergaulan. Masih bergaul nggak sama orang-orang yang seperti itu? Enggak. Udah diblokir dia. Oh udah diblokir. Oke. Nah ini juga nih perjalanan cinta pasangan ini kan, masya Allah luar biasa ya. Kalau aku sih lihatnya ya, menikah 17 tahun yang lalu kamu masih kecil banget, Iya. Dodi belum apa-apa gitu kan, dan tanpa restu orang tua. Ya, coba kita lihat cuplikan wawancara yang berikut ini. Emang tanpa izin, emang kita nikah. Maksudnya kalau dari keluarga perempuan ada kan, biar sah kan. Jadi nggak, keluarga aku nggak setuju. Karena alasannya belum. Karena masih kecil. Nganggur. Dia yang belum Masih kerja. belum kerja, ntar kasih makan apa gitu. Jadi negor. Waktu itu nggak boleh nikah gitu. Dia ngebetnya pengen nikah gitu. Akhirnya kita nekat nikah. Pas nekat nikah, langsung dapat kontrak Jakarta gitu. Jadi istri kamu ini memang pembawa rezeki banget ya buat Iya. kamu ya? Maksudnya setelah menikah langsung dapat kontrak Iya. gitu kan? Dan dilalanya pas jatuh juga tetap bertahan aja di Jakarta gitu loh. Nggak sampai pulang ke Lampung lagi. Tetap bertahan aja, dapat duit sedikit sini, dapat duit sedikit di Pokoknya sana. ada aja selalu ya? Ada aja, alhamdulillah. Walaupun harus jual-jual rumah yang di Lampung gitu ya. Iya. Terus lagu pun meledaknya adalah karena liriknya ditulis oleh istri kamu. Iya. Meledak lagi gitu kan. Meledak lagi. Jadi mereka menikah nih Ayu usia 19, Dodi waktu itu masih 21 gitu. Ayu waktu itu kamu kata Dodi ya kemarin ceritanya kan kamu yang pengen dinikahin. Iya bener. Soalnya kan waktu itu aku nggak pernah pacaran. Jadi waktu itu udah setahun ya, ada setahun pacaran. Terus tiba-tiba kepengen nikah aja kayak tiba-tiba tuh di otak. Padahal belum pakai hijab belum. Tiba-tiba tuh kayaknya kelamaan nih pacaran 1 tahun gitu. Terus dia ada kayak mau merantau ke Jakarta gitu, mau nyoba-nyoba. Wah kalau kayak gitu mah bisa putus gitu kan. Udah gitu tuh aku mikirnya, maaf ya, jadi aku mikirnya, waduh mana gue pernah dicium lagi gitu kan. Jadi kayak minta tanggung jawab gitu. Iya jadi Lucu banget. jadi aku bilang, aku nggak mau pacaran, aku mau nikah. Lo mau nikahin gue apa kita putus? Oh. Aku gituin. Ultimatum ya. Serius gue mau nikahin lo? Ya gue nggak mau tahu, pokoknya gue mau minta nikah kata aku gitu. Udah berdoa. Jadi nikahnya juga lucu. Kenapa? Jadi waktu itu aku lagi latihan band, ya kan. Terus dia telepon, kita nikah sekarang gitu kan. Udah, terus kan saya bingung tuh duitnya di mana. Akhirnya saya jual handphone saya kan. Saya jual handphone saya itu 250.000 waktu itu. Terus saya tanya, kamu punya duit berapa? Saya punya 300.000, berarti 550 kan. Udah, jadi waktu itu bayar penghulu 500, 50-nya itu mahar gitu. Yang penting kan ada orang tua perempuan yang kan jadi sah gitu. Iya. Udah dari situ kita tinggal di rumah masing-masing dulu. Berapa lama? Tapi feeling ibu saya tahu loh. Iya. Pas saya pulang, kamu bisa kawin nih katanya gitu. Loh, kata saya, kok tahu kata saya. Saya udah mulai dimarahin tuh di rumah kan. Kamu ini nekat banget gini, masih kecil gini, udah berani nikah gitu kan. Waktu itu kan saya nggak berpikir panjang kan, namanya masih anak muda kan. Udah pulang latihan, saya masih pakai baju band rock metal gitu, saya ijab kabul aja sama penghulu. Nah akhirnya saya tinggal di rumah mama saya, dia tinggal di rumah mama dia. Bisa dulu. Jadi kamu yang menikahkan? Iya nikah. Nggak Orang tahu tua, sama mama. orang sama mama, paman. Orang tua kamu, keluarga kamu tahu? Tahu Iya, lah. mama nenek kakek. Tahu. Justru disuruh mamanya kan nikah, disuruh mamanya nikah karena kan dia ini kan saya itu pacar pertamanya dan terakhirnya. Dia belum pernah pacaran sama sekalian. Dia pacar keberapa kamu?
Banyak sih. Udah lewat. Tadi dia mau ceritanya juga nih Ayu, kan aku bilang, Masya Allah ya, mau 17 tahun gitu dan kalian menikah di usia yang muda. Kalau menurut kamu tadi kuncinya itu salah satunya adalah tergantung laki-laki. Iya, soalnya kan perempuan itu cuman bisa dipilih ya. Sebenarnya sih kodrat kita emang kita tuh kayak nggak ada kekuasaan selain dipilih. Jadi kalau laki-laki itu masih mau minta maaf, masih mau berjuang buat kita, kasih aja maaf, kasih aja peluang terus, mau sampai mati juga kasih aja terus. Tapi kalau dia udah nggak mau, sebenarnya mudah banget dia ngelepasin kita. Ngapain juga dia baik-baikin kita, masih banyak pilihan kan. Berarti kalau dia masih mau minta maaf, masih mau deketin kita lagi ya terima. Walaupun Jangan habis sampai itu, nyesel gitu. walaupun habis minta maaf terus dia kejeblos lagi, maaf, Iya. kejeblos lagi. Itu nanti lagi mikir. Mudah-mudahan sih enggak. Gitu. Jadi tergantung kalau dia mau berjuang Iya, berarti benar. masih ada Terus harapan maafin untuk terus. kalian juga ke Iya. depan. Gitu ya. Nah ini postingannya, ini salah satu usahanya Dodi ya. Postingan mesra gitu. Ini ada banyak di Instagramnya, bertebaran ya kan. Oh cielah. Kalau marah cepet tua. Kita suka saling marah berarti menua bersama ya. Cielah, pret. Aduh love you. Ini juga di Instagramnya Dodi yang berikutnya. Menualah bersamaku, Nah tapi masalahnya di Instagramnya Ayu udah nggak ada tuh yang kayak mesra-mesra gitu. Ada. Dia religi. Oh gitu. Instagramnya religi. Ya. Kenapa? Ini cuma di postingan aja di mesra-mesra gitu apa dunia nyatanya juga gitu? Sebenarnya aslinya aku yang lebih bucin sih. Ini tuh cuma pencitraannya Dodi Iya, doang. cuman biar nggak ketahuan aku yang bucin, jadi biar dia aja yang bucin. Jadi itu yang posisi sebenarnya dia atau kamu yang mau? Saya. Ya dia sebenarnya dia ada sempat ngomong kok di Instagram udah nggak ada foto, udah sih nggak ada juga yang cemburu sama aku, kalau kamu perlu dipamerin kata aku gitu. Kalau aku mah nggak ada yang deket-deketin, nggak ada kata aku gitu. Nah, ini ada Aku postingan. mikirnya gitu. Ada postingannya Ayu juga, coba kita lihat ya postingan Ayu. Ini posting, ini masa kecilnya ya. Foto masa kecilku yang menyenangkan. Tidak semua bisa di-share karena terlalu banyak album dalam kehidupan kita. Pa. Aku senang hadir di antara kalian, dibesarkan bersama sepasang orang tua yang saling mencintai. Tidak pernah ada pertengkaran, kulihat sedikit pun. Selalu menghadirkan cinta, kasih sayang tulus yang luar biasa yang selalu kalian tunjukkan di rumah. Dan kita tidak bersama lagi karena terpisah oleh maut. Insya Allah bersama lagi kita, amin. Ini kan kamu dibesarkan oleh apa orang tua? Ya, mamaku tinggal di Baki pas lagi umroh. Ya mereka selama aku dari kecil ya, dari kecil lah sampai aku 19 tahun itu hidup sama rumah tangga. Biasanya kan kalau temen tuh ada yang ngomong orang tuanya ribut apa, nah kalau aku tuh nggak pernah ngeliat mereka ribut. Itulah salah satu aku pengen nikah muda. Enak ya nikah muda, nggak pernah ribut, kayaknya mesra aja gitu berdua ya. Aku cobalah nikah muda juga. Lagi beda. Iya tapi ya itulah ujian beda-beda ya. Jadi keluarga kamu nasihatnya apa ketika pernikahan kamu yang kamu lalui kenyataannya ternyata tidak seindah? Oh kalau mama aku Kalau mah mama saya sayang dia banget sama dia. deketnya sama saya. Akrab. Justru mamanya itu udah sih Ca nggak apa-apa yang penting botolnya Iya. pulang gitu dia. Mamanya tuh Kalau sama mama saya aku tuh akrab cocok banget. sama dia. Kan Jadi dia kan beda nggak boleh saya anaknya. keluar sendiri kan. Kalau mamanya itu nyuruh keluar sendiri, udah keluar aja kata dia. Kan laki-laki juga kan harus happy gitu. Tahu. Harus Berarti itu happy. ya resep keluarga kamu bahagia, mama kamu Tapi kayaknya papa gitu. dia nggak pernah macem-macem. Nggak, lurus Papa gitu. dia orang lurus betul, papanya. Papanya emang nggak Kamu? pernah. Hah? Kamu orang apa? Lurus, belok, lingkaran? Aku lingkar jajaran geja. Lingkungan kali lingkungan ya. Tapi orang mama kamu kalau sama Ayu? Oh kalau awal-awal kan nggak setuju itu karena Nggak dulu setuju. Dodi masih Karena muda. masih Kecil. Tapi sekarang itu dia tuh paling sayang banget sama aku mamanya. Jadi kayak kemarin ribut mau pisah itu emaknya sibuk mengganggu dia tuh ibunya. Awas Lia kalau sampai pisah sama Uca gini-gini, gue mah nggak mau ya ada cucu-cucu lain gitu, atau pokoknya gue sholat tahajud terus biar lo balikan. Pokoknya dari kejadian kemarin tuh ada hikmahnya. Aku jadi sadar, mertua aku sayang banget loh sama aku gitu. Care banget, terutama kakak ipar aku juga baik banget semuanya. Sayang aku lah, kalau dia macam-macam dia dimarahin. Dia udah mau 17 tahun ya, masih ada rasa cinta yang geremet-geremet gitu gak sih? Ada maunya baru kali. Ini dari Ya cinta lah. Kalau nggak cinta nggak bertahan kata dia. Iyalah. Saya tuh gini Mbak ya, kalau apa Kak, kalau lagi ribut sama dia keluar gitu kepala saya pusing. oh. Saya kayak ketergantungan aja gitu sama dia, kayak ketergantungan. Kamu apain sampai bisa tergantung? Nggak dia? tahu didoain terus kayaknya. Iya lah. Iya. Tapi- Kayak ketergantungan saya. Pusing aja tapi masih bisa bandel juga. Gimana nggak pusing? Tapi dia nggak fokus.
Jadi walaupun dia sama orang, pikirannya ke aku pasti. Iya. Bagus, tolong kasih tahu rahasianya, oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini ada pasangan yang berikut ini juga, ini pasangan ada Rina Nose dan Joshi ya. Ini kemarin posting juga mereka baru merayakan, bukan baru ya, pokoknya tahun ini 2023 ini merayakan anniversary-nya yang keempat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rina Nose, artis, presenter sekaligus pelawak kelahiran 1984 ini mengawali karirnya mengikuti ajang pencarian bakat pelawak bersama grupnya Jurnal saat usianya 21 tahun pada 2005. Rina menikah dengan Joshi Arsan pada 2019 di Belanda, di mana keduanya dikenalkan asisten pribadi Rina pada 2016 dan Joshi sempat menjadi pemandu wisata saat Rina ke Belanda tahun 2018. 22 Oktober kemarin, Rina mengunggah video 4 tahun pernikahannya dan menyebut pernikahan kali ini pecah rekor karena paling lama daripada sebelumnya. Perempuan yang kerap impersonate beberapa public figures seperti Najwa Shihab, Agnes Mo, dan Roy Kiyoshi ini 28 Desember kemarin bersama suaminya ke Belanda dan Rina kerap menggunakan karakter Nur Gemilang saat di sana hingga suaminya disebut netizen sabar. Seperti apa lika-liku pernikahan Rina Nose yang menginjak usia 4 tahun? Dan bagaimana tanggapan Rina Nose terhadap komentar netizen yang menyebut suaminya sabar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.